Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasirin, CKP Angkatan 8 dari SD Negeri Sondana tahun 6, Kota Semarang. Akan mencoba menyampaikan materi koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.1, 2.2, dan 2.3 dalam berbagai media. Pemikiran relatif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Kemudian, paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coach yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian, ada 3 prinsip dalam coaching. Yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi coach dan coach dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif dilaksanakan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coach. Kemudian, coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among ing ngarso tulodo ing matjuman korso utwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Adapun kompetensi inti coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana kita sebagai coaching harus sehingga siap, badan, pikiran, hati harus ada di situ dalam setiap percakapan dengan coaching. Yang kedua, mendengar aktif. Kita sebagai coaching harus bisa menjadi pendengar yang baik, banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coach, menggugah untuk berpikir, menstimulus coach untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Kemudian mendengarkan dengan rasa, yaitu taste, appreciate, summarize, dan as. Yang pertama adalah perhatian. Yang kedua, beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, dan sebagainya. Kemudian, rangkum apa yang didapat dari perkataan coach. Dan yang terakhir adalah ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, yaitu T. Coach perlu mengetahui apa tujuan. Nah, T adalah tujuan. I. Proses menggali semua hal yang terjadi pada coach atau identifikasi. R adalah reaksi atau apa. Coach membantu coach dalam memilih dan memilih hasil pemilihan selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. R adalah rencana aksi,
dan TA adalah tanggung jawab. Kemitraan coach dalam membuat rencana aksi menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu observasi, dan pasca observasi. Relasi terhadap pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, itu semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk mengimplementasikan praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Kemudian yang kedua, hal yang sudah baik yang perlu diperbaiki yaitu mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi coaching terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali potensi yang ada pada coach. Yang ketiga, implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga seorang orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian, analisis untuk implementasi dalam konteks CKP. Analisis topik modul 2.3, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa pengajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpikir pada anak. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat sehingga meningkatkan motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Kemudian apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan para rekan yang dilihat atau memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka. Ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sebagai seorang coach mendapat label menggurui. Kemudian bagaimana alternatif solusi yang untuk tantangan yang ada dalam proses coaching? Berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpercaya masalah yang dialami coach dengan solusi-solusi dari isi coach itu sendiri. Kemudian membuat keterhubungan. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik mempunyai hubungan yang erat dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coach dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yang yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coach agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coach mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coach untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau proses saat proses coaching terjadi. Peran sebagai seorang coach di sekolah keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dalam alur cerita sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Selain itu terkait teknik yang bisa digunakan yaitu stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2. Tantangan pembelajaran sosial emosional. Satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dan suatu sana aksi diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coach yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilaksanakan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Kedepan kegiatan supervisi ini harus dijalankan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.